hak pekerja itu mengalami degradasi. Jadi tidak ada pemerintahan di dunia yang membuat satu peraturan, yang peraturannya berikutnya itu menurunkan manfaat dari para rakyatnya, pekerjanya. Contohnya adalah upah. Upah mereka ingin tidak ada lagi upah-upah yang kabupaten, kota dan lain-lain, hanya upah satu aja, upah provinsi. Ya, dan itu bisa kasih saya contoh. Upah provinsi itu di Jawa Barat itu 1,8. Di Kerawang upahnya adalah 4,5 juta. Coba bayangkan, kebutuhan upah minimum di Kerawang berbeda dengan upah di Banjar, gitu. Jadi ada degradasi itu. Nah, RUU ini ingin menghilangkan upah-upah yang tadi itu. Jadi hanya ingin ada upah yang di upah minimum di satu provinsi saja yang paling rendah gitu. Makanya ini akan turun pendapatan para pekerja itu. Gitu. Nah, kedua adalah tenaga asing yang marak pada yang yang sekarang bebas. Ya. Kemudian yang ketiga masalah prosedur PHK, pesangon, dan ketika pengusaha melanggar itu semua tidak kena sanksi pidana. Itu yang paling merugikan dari RUU Cipta Kerja itu saat ini. Nah itu ya. Dan hubungan kerja itu yang kontrak itu dibebaskan. Kalau dulu ada syaratnya. Sekarang saja ada syaratnya, kontrak itu sekarang marak dilakukan, ya, pengawasan sangat kurang. Nah, kalau dibebaskan itu akan mungkin sudah nggak ada lagi. Ya. Ini kan negara ingin enaknya saja. Ya, ingin enaknya itu artinya di luar juga kontrak banyak. Iya, di luar ketika tidak bekerja dia ada jaminan, pendapatan. Di kita begitu tidak bekerja selesai. Kira-kira itu yang sangat krusial itu. Selain upah apa lagi, Pak? Selain upah apa lagi yang mendeklarasi sendiri? Ya, PHK yang bebas, ya. Kemudian tadi kerja itu untuk kontrak kerja atau outsourcing itu dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan. Kalau dulu kan dibatasi dan waktunya pun dibatasi, tidak asal kontrak. Sekarang itu dibebaskan sehingga yang kalau yang namanya kontrak nggak ada lagi pesangon, tinggal mutus saja kontraknya. Ya, kalaupun di situ masih ada lah iming-iming bahwa pesangon masih ada. Iya, kalau kontrak tinggal mutus saja, pesangon hilang juga sebetulnya. Pada bisa hilang juga gitu. Upah tadi saya jelaskan ya, dari upah hanya ingin satu upah saja, upah provinsi saja lah, kira-kira gitu. Yang akan bayangan Kerawang akan kehilangan dari 4,5 juta itu menjadi 1,8 juta. Itu kan turunnya sekian, kira-kira itu. Ya, jadi gini, kami sudah sepakat bahwa kami akan melakukan unjuk rasa, akan melakukan konsolidasi dengan para federasi yang lain, untuk melakukan aksi unjuk rasa nasional, untuk melakukan aksi mogok nasional keseluruhannya sampai undang-undang dicabut. Nah, ini yang sedang kita hasil dari Rapimnas kami pada hari ini. Dan yang terakhir kami juga keluar dari tim SK21 yang Menko itu, ya, karena sudah sangat terlambat. Seharusnya itu dilakukan sebelum masuk DPR, dibahas dulu sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan sesuai dengan semangat Pancasila di musyawarah dan di Undang-Undang 13 namanya Lembaga Kerjasama Tripartit. Di situ ada pemangku kepentingan, ada pengusaha, ada buruh. Di situ dulu harusnya dibicarakan. Kalau mereka bilang ini waktunya tergesa-gesa, ada waktu Pak Jokowi ngomong itu sudah 2 bulan, bulan Oktober, sekarang bulan Februari. Sudah ada 4-5 bulan, itu sangat cukup kalau waktunya dimanfaatkan. Jadi mereka hanya beralasan saja bahwa ini harus segera, harus ini. Faktanya waktunya kalau memang dia manfaatkan benar itu bisa. Bahkan Pak Faisal Basri mengatakan seolah mereka memang sembunyi-sembunyi, kayak selintat-selintut begitu, tidak terbuka begitu. Kira-kira itu, ya. Artinya pembahasannya tergesa-gesa, Pak.
Pembahasannya tergesa-gesa, bahkan menurut saya sembunyi-sembunyi. Saya percaya dengan pernyataan Pak Faisal Basri bahwa mereka katanya disumpah supaya tidak membuat pernyataan-pernyataan di media. Dan RUU pun berseliweran gak jelas. Bahkan ketika sudah diserahkan ke DPR, itu pun masih belum mana yang yang finalnya itu, kira-kira begitu. Ya, jadi ini kelihatan. Ya. Itu usulan dari Kementerian Pemerintah. Ya, kalau melihat dari kronologisnya, tahun 2006 itu Undang-Undang Nomor 13 ini ingin direvisi. Yang ingin direvisi pasalnya itu juga tahun 2006. Karena demo yang masif dari SPSI waktu itu, sehingga pagar DPR roboh waktu itu, sehingga Pak SBY tidak meneruskan revisi itu, dihentikan. Kemudian tahun-tahun berikutnya masuk prolegnas terus, berusaha merevisi mereka, ya, pengusaha beserta pemerintah. Tetapi karena ada perlawanan terus tidak sampai terjadi. Tahun 2019 Pak Jokowi menyatakan ingin merevisi lagi, ya kan? Kemudian kita melakukan demo lagi, hilang lagi. Sekarang masuk lagi ke Omnibus Law, sehingga sebetulnya itu hanya ganti casing, atau kalau bahasa kami itu namanya penyelundupan atau titipan pasal-pasal ke Omnibus Law. Gitu. Menurut analisa para pakar, ketenagakerjaan ini bukan parameter yang pertama yang membuat investor, yang mengganggu investor itu, bukan parameter yang pertama, yaitu yang nomor 13 lah, kira-kira begitu. Nah, ini yang, dan menurut kami sudah membuat satu penelitian, ternyata kami mendapatkan bahwa ada 55 dari 78 juta pekerja di Indonesia, menurut sensus yang dilakukan oleh pemerintah ekonomi, itu 55 juta gajinya di bawah 1 juta. Bahkan 50 juta itu hanya 500.000. Dan ini data dari pemerintah. Yang gaji di atas upah minimum provinsi itu 19 juta. Ya, nah ini harusnya oleh pemerintah diselesaikan dulu. Kira-kira itu. Untuk langkah selanjutnya apa, Pak? Ya, kita persiapkan demo. Aksinya kapan, Pak, rencananya, Pak? Kalau yang Banten tanggal 3. Tanggal 3. Oh, berarti 3 Banten ke DPRD dulu. Nah, yang aksi nasionalnya sedang kita bicarakan dengan federasi yang lain. Tapi yang jelas LEM akan mengeluarkan seluruh kekuatan kita. serentak, Pak ya? Serentak, ya, serentak. Kira-kira begitu.